Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kiranya kasih Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun sekarang berada. Terimalah salam dari saya, calon pendeta Joki Manaik Manalu, melayani di HKBP Aritonang, Resort Muara, Distrik 16 Kumbang, Habitsara. Izinkanlah saya Bapak Ibu untuk menyiarkan firman Tuhan kepada kita semua melalui akun YouTube Bagasta Manalu Rumaijo Channel. Kiranya melalui akun YouTube ini saya boleh dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran Tuhan kepada kita semua. Untuk itu Bapak Ibu sekarang mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nats khotbah di minggu kelima setelah Trinitatis, yang terambil dari Injil Lukas pasal 6, dimulai dari ayat 39 hingga ayat 42. Lukas 6 ayat 39 sampai ayat 42. Demikian firman Tuhan, saya bacakan bagi kita semua. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam realitas kehidupan kita, memang kita lebih gampang menyalahkan orang lain daripada ketika kita disalahkan. Lebih gampang bagi kita Bapak Ibu untuk menaruh penilaian atau menilai orang lain daripada ketika diri kita dinilai. Lebih gampang bagi kita untuk mengkritik orang lain daripada menerima kritikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mengapa kita lebih gampang menyalahkan? Mengapa kita lebih gampang melihat kekurangan orang lain? Mengapa kita lebih gampang untuk mengkritik orang lain? Karena kita merasa kita lebih sempurna. Karena kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Ingat Bapak Ibu yang terkasih, penilaian atas hidup kita hanya ada kepada Tuhan. Penilaian yang mutlak dalam hidup seseorang, apalagi dalam hal beriman, tentu hanya Tuhan Yesus yang tahu. Firman Tuhan bagi kita saat ini ingin mengingatkan kita Bapak Ibu agar kita menjauhi sikap atau sifat kemunafikan di dalam hidup kita. Ketika sifat kemunafikan itu berakar di dalam hidup seseorang, maka hidupnya selalu merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling rohani di dalam kehidupan beragama. Banyak orang dalam kehidupan ini selalu merasa dirinya, aku kan aktif di gereja, merasa kerohaniannya paling baik ketika dia rajin ke gereja. Ketika dia aktif dalam pelayanan di gereja, dia ikut dalam pengumuman kur, sehingga merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Bapak Ibu terkasih, mari kita melihat ayat yang ada di dalam nats firman Tuhan ini. Ayat 39 dikatakan, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Sering sekali Bapak Ibu,
telinga mudah mendengar, mulut mudah untuk mengucapkan, tetapi dalam realitas kehidupan seseorang sangat sulit untuk diaplikasikan. Telinga ini sangat mudah untuk mendengar setiap hal-hal yang baik, tetapi tidak ada aksi untuk melakukan apa yang kita dengarkan. Mulut kita begitu gampang untuk mengatakan hal-hal perkataan-perkataan yang baik, bahkan perkataan-perkataan firman Tuhan. Tetapi ketika kita lihat di dalam diri kita, kita pun tidak mencerminkan dari apa yang kita sampaikan. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus, sebelum kita menilai orang lain, sebelum kita mengkritik orang lain, sebelum kita menyalahkan orang lain, firman Tuhan ingin mengajak kita untuk melihat ke dalam diri kita secara pribadi. Sudah seperti apa hidupku? Sudah seperti apa kebenaran hidupku tinggal di dalam firman Tuhan? Agar ketika kita melihat kekurangan orang lain, ketika kita melihat kesalahan orang lain, kita tidak cepat-cepat untuk menghakimi orang tersebut. Penghakiman hanya ada pada Tuhan. Di ayat 40 dikatakan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Seorang murid pastilah akan bertumbuh dengan baik oleh karena pengajaran gurunya yang baik juga. Tetapi ketika seorang murid menerima pengajaran yang tidak baik, tentu gurunya juga mencerminkan sesuatu hal yang tidak baik. Artinya apa? Ketika guru mengajarkan yang baik, pastilah muridnya mengikuti hal yang baik tersebut. Kita boleh melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu yang terkasih. Kita jangan pernah mengharapkan anak kita menjadi orang yang baik ketika dia tidak melihat hal yang baik yang dicerminkan oleh orang tuanya, ketika orang tua tidak mendidik anaknya dengan baik. Agar anak mencintai didikan, maka orang tua harus mencerminkan didikan yang diajarkan kepada anaknya di dalam kehidupannya sehari-hari. Anak melihat atau anak mengikuti, mempelajari apa yang dia lihat. Ketika apa yang dia lihat itu tidak baik, tentu itu juga akan mempengaruhi hidup si anak tersebut. Tapi ketika dia melihat hal-hal yang baik dari orang tuanya, maka dia pun akan melakukan hal yang baik tersebut. Tentu bisa jadi anak akan lebih baik dari orang tuanya. Orang tua sudah baik, maka anaknya akan jauh lebih baik dari orang tuanya. Maka ada istilah di dalam kehidupan orang Batak, ketika seorang anak menunjukkan suatu keberhasilan atau kehidupan yang baik, kepribadian yang baik, maka ada sebutan, burjunai anak nisiadunang. Baik sekali anaknya bapak itu. Anaknya bapak itu, anak ini amat taat. Berarti orang melihat orang tuanya juga baik. Tetapi sebaliknya dalam kehidupan orang Batak, sumama anak ini amat taat, persis sekali dengan bapaknya. Berarti ada sesuatu yang tidak baik yang tercermin di dalam diri seorang atau ayah atau orang tua kepada anaknya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pengajaran yang baik tentulah harus diterima dengan baik dan berbuah baik pula. Pengajaran yang baik tentu akan menghasilkan kehidupan yang baik juga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, maka apa yang ingin kita lihat dari firman ini, agar pengajaran yang baik juga turun kepada orang lain atau pengajaran yang baik turun kepada anak,
Orang tua juga harus menanamkan sikap yang rendah hati. Ketika orang lain memiliki suatu kesalahan, jangan cepat-cepat untuk menghakimi. Tapi boleh kita arahkan, kita tegur dengan baik, tidak langsung menghakimi. Demikianlah suatu didikan, suatu pengajaran itu akan bertumbuh dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam realitas kita, tadi saya katakan terlalu banyak orang-orang yang mengatasnamakan agama. Banyak orang yang mengatasnamakan dirinya orang percaya, tetapi kehidupannya tidak mencerminkan kehidupan orang yang beriman atau orang yang percaya. Istilahnya boleh dikatakan KTP Kristen, tetapi perbuatan tidak mencerminkan sebagai pengikut Kristus. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, firman ini ingin menegur kita, mengingatkan kita, jauhilah kemunafikan, milikilah kerendahan diri. Jangan cepat-cepat menilai orang lain, jangan cepat-cepat mengkritik orang lain, jangan cepat-cepat untuk menghakimi orang-orang di sekitar kita. Penghakiman hanya milik Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, mari sebelum kita menghakimi orang lain, sebelum kita mengkritik orang lain, sebelum kita menilai kekurangan orang lain, mari kita lihat ke dalam diri kita terlebih dahulu. Sudah bagaimana diri kita? Nunga buha'au. Apakah hidupku sudah menjadi contoh, sudah mencerminkan suatu keteladanan sebagai orang Kristen? Ngabuhanguluku, ngabui gabitiruan, nunga gabitiruan tuaka nahumaliana, tuaka keluarga, tuaka ianakku. Inilah yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita. Mari terlebih dahulu melihat ke dalam diri kita, agar kita tidak cepat-cepat menghakimi orang lain, menyalahkan orang lain, menilai orang lain dari segala kekurangannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menjadi orang-orang yang terlebih dulu mampu mengintrospeksi diri kita sebelum kita mengintrospeksi diri orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom, Tuhan Yesus